Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Senang Berhitung Matematika. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai soal-soal persamaan kuadrat ya. Kita mulai dari soal-soal persamaan kuadrat matematika SMP ya. Nah, di sini terdapat 8 soal ya. Kita mulai dari nomor yang pertama ya. Di sini diketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah b ditambah c ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai-nilai dari a, b, dan c dari bentuk di bawah ini. Nah, di sini terdapat 3 bentuk persamaan, tapi dia persamaan kuadratnya masih belum standar ya, karena masih terpisah ya. Seperti di sini 10-nya terpisah di sebelah kanan. Nah, caranya itu kita jadikan bentuk standar ya. Jadi menjadi x kuadrat min 3x, kemudian di sini 10-nya pindah ke kiri, berarti dari plus menjadi minus ya. 10 sama dengan 0, sehingga didapat ya di sini a, ini b ya, di sini c ya. Berarti didapat a-nya ya di sini ya, berarti a-nya 1, kemudian b-nya ya di sini min 3, kemudian c-nya ya di sini min 10 ya. Itu yang jawaban untuk a ya. Kemudian yang b. Yang b kita jabarkan, x kali 1 adalah x, kemudian 3x kali x jadi 3x kuadrat, kemudian min 2 pindah ke kiri menjadi plus ya, kemudian plus 2 adalah 0. Nah, di sini bentuknya bentuk standar lagi ya. Kita urutkan menjadi 3x kuadrat ditambah x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Sehingga didapat a-nya di sini adalah 3 ya. B-nya itu adalah ini 1, kemudian C-nya sama dengan 2 ya. Itu yang B ya. Kemudian yang C. Yang C ya di sini adalah pecahan, sehingga x-nya harus dihilangkan menjadi dikali ya. Dikali x ya, menjadi 3x per x tambah 2x kali x min 5 kali x sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa hilangkan menjadi 3 ditambah di sini x 2x kuadrat ya. X kali x kuadrat min 5x sama dengan 0. Kemudian kita urutkan juga ya, dimana kuadratnya harus di depan, kemudian diikuti dengan x ya, kemudian ditambah 3 sama dengan 0, sehingga didapat a-nya ya di sini 2, kemudian b-nya di sini min 5, kemudian c-nya adalah 3 ya. Demikian jawaban untuk nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, untuk soal yang A ini, ini kita lihat ya di sini 4 adalah ya, 4 itu adalah hasil dari kuadrat ya. 4 itu kita ketahui bahwa 4 itu ya, 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Nanti ini juga bisa berlaku juga untuk misalkan 3 kuadrat sama 9 ya. Nah, kalau seperti ini ya, maka kita gunakan rumus seperti ini ya. E kuadrat min A kuadrat ya, dimana nanti akan menjadi pemfaktoran seperti ini, x min A dan x tambah A ya, itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini A-nya adalah akar dari 4 ya. Nah, ini sehingga bisa dicari ya. Ini ya. Berarti x min 2 dan x tambah A itu sama 0 ya. Ya, karena
akar dari 4 adalah 2. Maaf ini 2 ya. 2 sama 0, sehingga didapat akar-akarnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2 ya. Ini adalah A ya. Kemudian yang B ya. Nah, kita gunakan seperti ini ya. Ini adalah A, B, dan A ya. A-nya 1, A-nya sama 1, kemudian B-nya itu sama dengan min 3, kemudian C-nya itu sama dengan min 10 ya. Sehingga bisa dicari ya. P kali Q itu adalah A kali C ya, berarti 1 kali min 10 berarti min 10. Kemudian P tambah Q ya, P tambah Q adalah B ya, itu sama dengan min 3. Kemudian di sini perkalian, kita cari perkalian dari min 10 yaitu 1 dan 10, 2 dan 5. Nah, kita berhenti di sini karena min 3 ini bisa didapat dari ini ya, min 5 ditambah 2 ya, hasil adalah min 3. Sedangkan kalau dikali, min 5 kali 2 adalah min 10, sehingga persamaannya bisa dicari ya, X ya plus 2 dan X min 5 sama dengan 0. Didapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 5 ya. Ini ya, di sini sudah ketemu akar-akarnya adalah min 2 dan 5 ya. Kemudian yang C ya, C ya. Nah, kita gunakan sama seperti ini. Kita langsung saja ya, berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 6, C-nya sama dengan 9. P kali Q ya, A kali C 9 ya. Kemudian P tambah Q ya adalah B ya, B itu adalah min 6. Perkalian 9 ya, yaitu 3 kali 3. Dah berhenti di sini ya. Nah, di sini sini ada min dan min, sehingga didapat X min 3 ya, pemfaktorannya kali X min 3 sama dengan 0. Didapat akar-akarnya adalah X sama dengan 3 ya, dua-duanya sama ya, adalah 3 dan 3 ya, juga X sama dengan 3 ya, akarnya adalah 3 dan 3 ya. Demikian jawaban dari soal nomor 2. Soal nomor 3 ya. Diketahui sebuah segitiga ya, siku-siku ya, yang sisi-sisinya mempunyai panjang berturut-turut X, X tambah 1 dan X tambah 2. Nah, di sini kita gambarkan ya. Dia segitiga-segitiku, berarti seperti ini ya. Ini siku-siku ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini yang terpanjang adalah X tambah 2 ya. Kemudian yang lebih panjang lagi X tambah 1, kemudian di sini X yang pendek ya. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa segitiga itu mempunyai rumus Pitagoras, di mana sudut ini ya, ini panjang ini kuadrat tambah panjang ini kuadrat sama dengan panjang kuadrat sisi miring ya, hingga didapat ya, berarti X kuadrat ya ditambah X tambah 1 kuadrat itu sama dengan X tambah 2 kuadrat ya. Nanti akan ditanya nilai X dan panjang setiap sisinya, berarti kita cari X ya. Nah, di sini kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah di sini X kuadrat, terus 2-nya sini berarti tambah 2X ya, terus tambah kuadrat 1 ya, sama dengan di sini juga X kuadrat
Ini 2 kali 2 4x tambah 4x tambah kuadrat dari 2 4 ya. Di sini ya. Berarti di sini 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4 ya. Nah, di sini ini pindah ke kiri ya, berarti 2x kurang x kuadrat berarti x kuadrat ya. Sini pindah sini min berarti 2x kuadrat min x kuadrat berarti x kuadrat. Kemudian di sini juga pindah ke kiri ya, menjadi min 2x ya. Ya, di sini min, di sini 2x min 4x berarti min 2x. Kemudian di sini juga ini pindah ke sini jadi min 1 min 4 berarti min 3 dengan 0. Nah, di sini kita bisa cari ya nilai akar-akarnya atau nilai x-nya ya. Nanti kita bisa di sini bisa cari bahwa kita gunakan seperti biasa ya, P kali Q itu sama dengan min 3, P tambah Q sama dengan min 2 ya. Kemudian di sini 3 adalah 1 kali 3. Nah, di sini karena min 2 berarti di sininya min ya. Sehingga didapat pemfaktoran adalah x min 1 plus 1 ya. X min 3 sama dengan 0. Didapat akar-akarnya adalah x min 1 atau x sama dengan 3. Nah, ini nggak mungkin ya. Kalau x-nya min 1 nggak mungkin ya. Panjangnya harus adalah yang plus. Berarti didapat x sama dengan 3. Sehingga didapat di sini nilai x-nya adalah 3. Kemudian panjang setiap sisinya adalah sini adalah 3 ya. X adalah 3 ya. Kemudian x tambah 1 3 tambah 1 4. Kemudian x tambah 2 adalah 5 ya. Nah, didapat ya 3 ini 4 ini 5 ya. Itu jawaban soal nomor 3. Nomor 4 ya. Jika x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat, tentukan nilai x1 dan x1 kali x2 ya. x1 plus x2 dan x1 kali x2 dari persamaan kuadrat di bawah ini ya. Kita jawab ya. Di sini kita ketahui bahwa x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a ya, min ya. Berarti di sininya a, ini b, ini c ya. Berarti min b adalah di sini min 6. Min 6 per 1 ya, berarti min 6. Kemudian x1 kali x2 adalah c per a. C-nya adalah 9 ya. Nah, di sini ya untuk ini untuk lebih memahami bahwa di sini adalah a-nya itu adalah 1, b-nya adalah 6, dan c-nya adalah 9 ya. Tinggal di sini min b per a min 6 per 1 ya. Kemudian c-nya x kali x2 c per a. Ini c per a. C-nya adalah 9, 9 per 1 berarti 9. Ya, didapat ya. X1 tambah x2 adalah min 6. X1 kali x2 adalah 9. Kemudian yang B. Yang B di sini adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan min 3. Tinggal didapat X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min 1 per A2 ya. Min setengah ya. Dan X1 kali X2 ya. Berarti min 3 per 2. Min 3 per 2 ya. Itu adalah jawaban soal nomor 4. Nomor 5 ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran dan rumus ABC ya. Berarti dua yang kita cari, yaitu satu pemfaktoran, yang kedua adalah dengan cara menggunakan rumus ABC ya. Nah, di sini kita
Kita jawab soal yang pertama ya. Soal yang pertama ya, x kuadrat min 10x tambah 25. Pemfaktoran ya, kita buat seperti ini aja ya. Sini a nya adalah 1, b nya adalah min 10, c nya adalah 25. Berarti p kali q itu adalah 25. Dengan p tambah q ya sama dengan min 10 ya. Kemudian 25 nih, faktor perkaliannya adalah 5 dikali 5. Nah, ini bisa ketemu langsung. Berarti di sini adalah min dan min ya. Hingga didapat ya, pemfaktorannya adalah x min 5 dikali x min 5 sama dengan 0 ya. Didapat x sama dengan 5 atau akar-akarnya ya, atau x sama dengan 5 juga sama aja ya. Sama aja berarti nilainya adalah akarnya adalah kembar ya. Itu yang pertama dengan cara pemfaktoran. Kemudian cara rumus ya. Berarti x1 2 ya sama dengan rumusnya ya, min b plus min b kuadrat kurang 4a kali c bagi 2a ya, min b ya. Min b nya adalah ini sama dengan ya, min b adalah min 10, berarti 10 plus min ya, akar dari b kuadrat min 10 kuadrat adalah 100 ya, dikurang 4 kali a kali c. 4 kali a 4 kali 25 berarti 100 bagi 2 kali a adalah 2 ya, 2 kali 1 2 ya, didapat ya 10 plus min 0 per 2 ya, maka didapat x1 dan x2 nya adalah sama ya, 5 ya. Jadi hasilnya sama ya dengan yang cara pemfaktoran. Itu yang pertama ini ya, soal 5 yang pertama. Kemudian kita soal yang nomor 5 bagian kedua ya. Di sini kita lihat di sini kalau kita dapat soal seperti ini, nah 9 ini adalah hasil kuadrat ya. Ini bisa 4, bisa 9, bisa 4 kali 4 16 ya. Berarti kalau seperti ini kita gunakan ini ya, e kuadrat min a kuadrat ya. Maka pemfaktorannya x min a dan x tambah a sama dengan 0. Nah, kita tidak ada akar kuadrat, akar dari 9 ya. Berarti untuk yang ini didapat pemfaktorannya adalah x min ya, 9 akar dari 9 adalah 3 tambah kali x tambah 3 ya sama dengan 0. Didapat nilainya adalah x sama dengan 3 ya, atau x sama dengan min 3 ya. Itu cara pemfaktoran. Kemudian kita menggunakan rumus ya untuk soal yang kedua ini ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini x kuadrat min 9 itu sama dengan x kuadrat ya, kalau bentuk umum dari kuadrat ya. Di sini 0 ya, b-nya x-nya ya, atau b-nya tidak ada. Kemudian min 9 sama dengan 0 ya. Sehingga ya kita kan rumusnya x1 x2 x1 2 min b plus min b kuadrat kurang 4a kali c ya bagi 2a ya. Nah, di sini sama dengan ya, min b adalah 0 ya. 0 plus min ya, b nya juga 0. Kemudian di sini 4 kali min 9 ya, 4 kali a kali min 9 berarti plus 36 dibagi 2 kali a 2 ya. Ya, di sini a, di sini b, di sini
C berarti A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 0, C nya sama dengan min 9 ya. Nah seperti ini, berarti didapat plus min 36 bagi 2 ya, sama dengan akar dari 36 adalah 6 plus min 6 per 2, sehingga X1 adalah 6 per 2 atau X2 ya sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3 ya, ini sama dengan 3. Nah ini kalau min berarti min 6 per 2 adalah min 3 ya. Ini adalah cara menggunakan rumus ya, sama ya dengan hasil yang pemfaktoran. Soal nomor 5 ya, bagian ketiga ya, kita gunakan ya perkalian PQ. Jadi P kali Q itu sama dengan A kali C ya. A kali C, A nya 3, C nya min 4, berarti min 12. Kemudian P tambah Q ya adalah B ya. B sini adalah sama dengan 4. Kemudian perkalian 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6. Nah di sini bisa ya, untuk bisa mendapatkan 4 yaitu dengan cara 2 nya ada minus ya. 6 kurang 2 adalah 4, 6 kali min 2 adalah min 12. Kemudian kita bisa faktorkan X min 2 X tambah 6 sama dengan 0. Nah di sini karena A nya ya lebih besar daripada 1, maka dia per 3 per 3. Jadi berarti didapat X sama dengan 2 per 3 ya, akar-akarnya ya, atau X sama dengan minus 6 bagi 3 adalah min 2 ya. Ini cara mencari akar dengan cara pemfaktoran ya, didapat seperti ini ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan rumus ya, X1 kali X1 X2 ya, itu sama dengan min B plus min B kuadrat min 4AC bagi 2A ya. Ini sama dengan min B. B nya adalah 4, berarti min 4 plus min ya, B kuadrat adalah 16 ya, 4 kuadrat 16 kurang 4 kali A kali C, ini min berarti plus ini ya. 4 kali 3 12, 12 kali 4 48 dibagi 2 kali 3 ya, A nya 3 berarti 6 sama dengan min 4 plus min ya 64 bagi 6 ya, sama dengan min 4 plus min akar 4 adalah 8 dibagi 6, sehingga didapat X1 min 4 plus 8 dibagi 6 ya, sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3 ya. X1 ini, atau X2 nya min 4 min 8 dibagi 6. Min 4 min 8 adalah min 12 bagi 6 ya, berarti dapat min 2 ya, sama ya, 2 per 3 min 2 ya. Demikian untuk jawaban 5 soal yang ketiga. Berikutnya soal nomor 6 ya. Tentukan bentuk persamaan kuadrat ya yang mempunyai akar-akar di bawah ini ya. Seperti ini ya. Nah, di sini ada dua cara ya untuk membentuk persamaan kuadrat ya. Yang pertama ya, yaitu kita gunakan rumus X min akar yang pertama, kemudian X min akar yang kedua ya, dikali sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua ya, X kuadrat min ya, kita jabarkan berarti X1 tambah X2 ya, X ya ditambah
X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita jawab yang pertama, yang A ya. Berarti di sini ya kita ketahui bahwa di sini untuk dapat seperti ini ya, berarti X ya, karena di sini plus, berarti di sini min ya. Lalu kemudian di sini karena di sini min, berarti ini plus X tambah 3 ya, sama dengan 0 ya. Jadi ini ya, kalau X min 2 berarti X sama dengan 2. Kalau X tambah 3 berarti X sama dengan min 3 ya, seperti ini. Kemudian di sini X kali X berarti X kuadrat, kemudian plus X ya, kemudian min 2 kali 3 adalah min 6 sama 0 ya, didapat ya. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan cara rumus yang pertama. Kemudian dengan rumus yang kedua berarti X kuadrat ya, kita jumlahkan 2 min 3 adalah min 1 X ya, kemudian ditambah X1 kali X2 min 6 ya, sama dengan 0 ya. Berarti dapat X kuadrat min plus X masih min 6 dengan 0 ya, sama ya yang pertama dan yang kedua ya. Kemudian yang B ya, yang B ya, di sini B ya, berarti X karena di sini plus berarti di sini min ya, setengah, kemudian X di sini plus berarti min ya, 5 sama dengan 0 ya, didapat di sini. Ini kita bisa silangkan, berarti 2X min 1 X min 5 sama dengan 0 ya. Kemudian kita kalikan ya di sini ya, ini pindah ke sini ya, 2X min 1 ya sama dengan X min setengah. Ini 2X kali X berarti 2X kuadrat ya. Kemudian di sini min 5 kali 2 adalah min 10 tambah min 1 berarti min 11 X ya. Kemudian di sini min 1 kali min 5 berarti plus 5 sama 0 ya. Dapat ya persamaan kuadratnya adalah seperti ini. Kemudian kita gunakan rumus ya, X kuadrat min ya, X1 tambah X2 5 ditambah setengah ya, berarti 5 adalah 10 per 2 ditambah 1 per 2 ya, 10 per 2 tambah 1 per 2 ya, kita samakan penyebutnya, ini X, kemudian ditambah X1 kali X2 berarti 5 per 2 ya, dengan 0 ya. Ini didapat X kuadrat min 10 tambah 1 11 per 2 X ya, tambah 5 per 2 sama 0. Kemudian kita sekarang di sini kita ingin hilangkan 2, berarti dikali 2, didapat ya, didapat 2X kuadrat min 11X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ya, dapat pertamanya seperti ini, sama ya dengan ini. Nah, itu untuk soal nomor 6. Kemudian nomor 7 ya, ditanyakan yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali lebih besar dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini ya, X kuadrat ya min X1 ditambah X2 ya, akar 1 dan akar 2 X ditambah akar 1 dikali akar 2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kemudian kita umumkan bahwa akar-akar kedua adalah M dan N, di mana M-nya adalah 3 kali akar yang pertama dan N-nya itu 3 kali akar yang kedua ya. Di mana di sini ini X1 tambah 2 maksudnya M ya tambah N ya,
Berarti 3x1 juga akar 1 tambah 3 kali akar 2 ya, sama dengan 3x1 tambah x2 ya. Kemudian m ya, di sini m kali n. M dikali n ya. Berarti 3 akar 1 dikali 3 akar 2 ya. Sama dengan 3 kali 3 9. 9x1 akar 1 kali akar 2. Nah, kemudian kita cari di sini akar 1 tambah akar 2. Kita cari di sini ya. Di mana akar 1 tambah akar 2 ya. Yang ini ya, bukan yang ini yang baru ya. Ini kita yang lama ya. S1 tambah 2 adalah min B per A ya. Dimana di sini min ya, berarti plus ya, berarti 1 ya. Ya, min 1 per 1, min 1 per 1 berarti plus. Kemudian x1 kali x2 itu sama C per A ya. Nah, C-nya adalah min 6 ya. Nah, di sini kita dapat ya. Berarti di sini persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat min ya x1 ini 3 ya, 3 kali x1 tambah x2, 3 x1 tambah x2, x1 tambah 2 adalah 1 x ya. Kemudian di sini ditambah ya, di sini ya yang terbaru sini 9 x1 x2 berarti 9 dikali x1 kali x2 kali min 6 sama dengan 0 ya. Didapat akar yang baru adalah x kuadrat min 3x min ya 9 kali min 6 berarti min 54 sama dengan 0 ya. Ya, persamaan kuadrat yang terbaru adalah ini ya, yang baru adalah ini. Demikian jawaban dari soal nomor 7. Nomor 8 ya, soal terakhir dari soal-soal persamaan kuadrat matematika SMP ya. Di dalam soal ini ya, diketahui suatu persamaan kuadrat ya, ini ya, dia mempunyai akar m dan n, di mana m itu lebih besar daripada n ya. Kemudian yang ditanyakan adalah suatu persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah m tambah 2 dan n tambah 1 ya. Oh, ini cocoknya adalah kita gunakan rumus ini ya, x kuadrat min x1 tambah x2 x ya tambah ya, ini x ya tambah x1 kali x2 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian di sini karena di sini akar-akarnya adalah x1 tambah x2 ini adalah m tambah 2 tambah n tambah 1, maka m dan n nya harus kita cari terlebih dahulu dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, kemudian biasa kita gunakan seperti ini ya. P kali Q adalah 4 kali 3 A kali C ya. A kali C yang 4 kali 3 adalah 12 ya. Kemudian P tambah Q adalah B nya adalah 8 ya. Kemudian di sini perkalian dari 12 adalah 1 kali 12 atau 2 kali 6. Nah, di sini bisa didapat ya. Ini 2 tambah 6 adalah 8, 2 kali 6 adalah 12, sehingga didapat x tambah 2 kali x tambah 6 ya, sama dengan 0. Maka karena di sini a nya lebih besar daripada 1, maka di sini bagi 4, ini bagi 4 ya, sehingga didapat x tambah setengah ya, dan kali x tambah ini bagi 2 3 per 2 ya, sama dengan 0 ya. Didapat x sama dengan min setengah atau x sama dengan 3 per 2. Ini adalah didapat ya. Kemudian di sini m lebih besar daripada n, berarti di sini m ya, min setengah, di sini n. Nah, kemudian bisa kita sini ya, bisa kita jumlahkan di sini. Kalau m tambah 2
M tambah 2 itu sama dengan M minus setengah tambah 2 minus setengah tambah 4/2 ya, berarti 3/2 ya. Kemudian kalau N tambah 1, N nya ya, min 3/2 tambah 2/2 sama dengan min setengah ya. Ini ya, ini ya, 3/2 tambah min setengah, berarti di sini bisa kita cari ya. Berarti persamaannya adalah X2 min X1 ya. Sini ya. Ini ya. Dari sini dapat 3/2 min setengah X ya, ditambah sini kali ya, ini dikali, ini kali ini ya, berarti min 3/4 ya, 3/2 dikali min setengah ya, 3/4, berarti ini sama dengan ini didapat sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat ini min 3/2 min setengah, berarti 2/2 atau 1 ya, berarti min X ya. Kemudian ditambah ini ditambah berarti min ya, min 3/4 ya, sama dengan 0, atau bisa juga kita dikalikan 4, berarti 4x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang terbaru ya, dengan akar-akarnya adalah M tambah 2 dan N tambah 1 ya. Demikian pembahasan soal-soal persamaan kuadrat dari soal-soal matematika SMP. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.